Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 23 ayat 26 dan 27 yang berbunyi, "Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah nabi palsu nubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Alkitab yang adalah kitab suci bagi kita yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus Mesias, mengajarkan dan mengajak kita selalu supaya menyadari bahwa kita mengetahui betul perkataan-perkataan siapa yang memang patut untuk didengar. Pada zaman Nabi Yeremia, Allah memperingatkan umatnya, umat Israel, umat Yehuda, untuk mewaspadai tentang adanya nabi-nabi palsu yang ada bersama-sama mereka. Jangan dengarkan perkataan para nabi yang selalu hanya memberi harapan yang kosong. Mereka hanya menyampaikan khayalan mereka sendiri dan bukan pesanku. Yeremia 23 ayat 16 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Juga dinyatakan dalam ayat yang ke-22 dari Yeremia 23 ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Allah berkata tentang mereka, andai kata mereka tahu apa yang terkandung dalam pikiranku, tentulah mereka telah menyampaikan kepada umatku segala yang telah kuucapkan. Nabi-nabi palsu itu masih ada hingga sekarang ini. Mereka memberikan nasihat, ajaran maupun ajakan, tetapi mengabaikan Tuhan Allah yang Esa Allah yang sungguh mengasihi dan menyayangi umat manusia yang dibuktikannya di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu, tetapi mereka memutarbalikkan kata-kata Tuhan demi tujuan mereka sendiri. Namun hal yang memang patut untuk kita sungguh-sungguh waspadai adalah bahwa melalui dan di dalam firman dan Roh-Nya yang kudus, Allah telah memberikan apa yang kita perlukan untuk membedakan yang salah dan yang benar. Ketika kita mengukur segalanya dengan kebenaran firman-Nya, perkataan dan juga kehidupan kita sendiri akan semakin mencerminkan kebenaran itu kepada orang lain. Marilah kita tanya pada diri kita masing-masing, standar atau ukuran apa yang kita harus gunakan, yang harus kita pakai pada waktu atau pada saat kita memutuskan sesuatu itu benar atau tidak? Jawabnya haruslah menurut kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan pada Alkitab. Kita pertanyakan kepada diri kita sendiri juga, adakah yang perlu diubah dari sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita terhadap mereka yang tidak sependapat dengan kita? Untuk itu ingatlah juga akan otoritas firman Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur 119 ayat 105 ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh berkumandang di hati, akal, pikiran maupun perasaan kami umat-Mu ini.
supaya kami tetap mewaspadai akan adanya nabi-nabi palsu yang justru ada di sekitar kami, yang dari satu pihak mereka mengaku selalu membaca, merenungkan, dan memberitakan, mengkhotbahkan tentang firman Tuhan, tetapi mereka sesungguhnya lebih menonjolkan bagi kepentingan dirinya sendiri, dari tipu rekaan hatinya sendiri, dari apa yang mereka rasa untuk menguntungkan dirinya sendiri, sehingga nabi-nabi palsu ini sungguh-sungguh merancang membuat umat milik Tuhan ini akan sesat, akan dibinasakan sampai kepada kuasa maut yang akan menenggelamkan mereka di sana. Untuk itu Bapa, tolong kami, kuat kuasa Roh Kudus pasti memampukan kami untuk meninggalkan kehidupan yang dipenuhi oleh kuasa dosa dan kematian itu, meskipun dapat saja nabi-nabi palsu ini seolah-olah menyatakan hal yang benar, tapi sesungguhnya adalah tipu rekaan dari hatinya demi untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk menguntungkan apa yang secara jasmani, secara materi itu mereka dapat memperoleh upah yang berlimpah ruah, dan yang mereka beritakan justru hal yang palsu, hal-hal yang dinubuatkannya sungguh serba palsu, yang hanya akan membawa umat manusia kepada kematian yang kekal, yang bisa membelenggu kami apabila kami hanyut di dalam ajaran-ajaran yang digembar-gemborkan oleh nabi-nabi palsu ini. Bapa di surga, tolong kami agar Roh Kudus benar-benar boleh kami terima dari hati terdalam kami. Oleh kekuatan Roh Kuduslah yang harus kami andalkan sepenuhnya, sehingga kami dimampukan untuk sampai kelak kepada kehidupan yang kekal, walaupun harus mengalami kematian, terpisahnya antara tubuh dan roh kami saja, sehingga kami dari hidup yang sekarang dapat menuju kepada kehidupan yang kekal di sorga. Sambut apalah doa kami dan sempurnakan dan kabulkan menurut kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.